saya Frater Gabriel Setiawan Swasatya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekasan historis dan teologis dari Injil Lukas. Lantas, siapakah sih penulis Injil Lukas? Apa kekasan yang dimiliki dari Injil Lukas berkenaan dengan historis dan juga teologis? Lantas, apa juga yang membedakan antara Injil Lukas dengan Injil sinoptik lainnya, seperti halnya Injil Matius dan Injil Markus? Baik, untuk itu marilah kita bersama-sama mendalami mengenai kekasan historis dan teologis dari Injil Lukas. Pertama, penulis Injil Lukas. Penulis Injil Lukas disinyalir adalah Lukas sendiri. Hal ini memiliki beberapa alasan. Alasan pertama yakni dinyatakan oleh Santo Irenaeus pada abad kedua Masehi. Santo Irenaeus menyatakan hal tersebut berdasarkan adanya tradisi kepenulisan yang terjadi pada zaman itu. Alasan kedua yakni diutarakan dalam manuskrip yang berjudul Papyrus Bodmer ke-14. Manuskrip Papyrus Bodmer ke-14 ditemukan pada tahun 200 Masehi yang menyatakan adanya sebuah judul tulisan yakni berjudul Injil menurut Lukas. Alasan ketiga yakni dalam manuskrip Prolog Antimarcionis yang ditemukan pada tahun 170 Masehi. Dalam salah satu tulisan di manuskrip Prolog Antimarcionis tersebut terdapat sebuah tulisan yakni Lukas, seorang murid Kristus, seorang Syria Antioquia, dan ia seorang dokter profesional. Ia merupakan seorang murid dari para rasul yang memiliki hidup jujur, tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Ia memiliki kejujuran dan hingga akhir hayatnya ia mengikuti Paulus hingga kematiannya. Ia mati pada usia ke-84 tahun dengan perantaraan dan juga penyertaan dari Roh Kudus di daerah Boeotia, Yunani. Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Ia sangat terkenal sebagai seorang dokter dan tabib profesional. Ia juga disebut sebagai sejarawan sejati yang menuliskan tulisannya dalam Injil dengan kekasan, yakni secara historis. Lukas disebutkan sebanyak 3 kali dalam Perjanjian Baru. Pertama, ia disebut sebagai sahabat Paulus. Kedua, ia disebut sebagai teman seperjalanan dan teman sekerja Paulus. Dan ketiga, ia disebut dan diakui oleh Paulus sebagai pendamping dan juga rekan yang tinggal bersama-sama dengan Paulus. Nama Lukas sangatlah lazim pada zaman itu. Selain itu ada nama selain Lukas, yakni Lukaios, kemudian Lucianus dan Lucius yang terkenal pada masa itu. Lukas juga dikenal sebagai penulis kisah para rasul. Kisah para rasul sendiri merupakan buku keduanya sebagai sambungan dan penerusan dari penulisan Injil Lukas. Kedua, konteks penulisan dari Injil Lukas. Waktu penulisan dari Injil Lukas terjadi pada tahun 80 hingga 85 Masehi. Hal ini disinyalir berdasarkan beberapa alasan. Alasan pertama yakni berdasarkan pernyataan dari Clemens dari Roma dan Ignatius dari Antioquia. Mereka berdua telah mengenal Injil menurut Lukas sebelum tahun 100 Masehi. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengenai waktu kepenulisan dari Injil Lukas yang dituliskan sebelum tahun 100 Masehi. Alasan kedua yakni terdapat pada pasal 20 dan pasal 21 dalam Injil Lukas. Dalam pasal tersebut dituliskan mengenai gambaran eskatologis dari keruntuhan Yerusalem. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Injil Lukas dituliskan sesudah tahun 70 Masehi, karena dalam pasal tersebut menuliskan mengenai keruntuhan dari Yerusalem yang terjadi pada 70 Masehi. Oleh karena itulah, para peneliti yang meneliti khusus mengenai Injil Lukas memiliki gagasan dan pandangan dan memiliki kesepakatan bahwasanya Injil menurut Lukas dituliskan pada tahun 80 Masehi. Berikutnya, berkenaan dengan tempat penulisan dari Injil Lukas. Tempat penulisan dari Injil Lukas diperkirakan dilaksanakan yakni di sekitar Laut Tengah, di luar Palestina.
Hal ini juga dinyatakan atas dua alasan. Yang pertama yakni dari prolog anti-marsionis yang menyatakan bahwasanya tempat kepenulisan dari Injil Lukas dilaksanakan di beberapa wilayah di sekitar Akaya. Kedua, Santo Hieronymus menyatakan bahwasanya tempat kepenulisan dari Injil Lukas dilaksanakan yakni di daerah sekitar Akaya dan juga Boeotia, Yunani. Berikutnya yakni tujuan dari kepenulisan Injil Lukas. Tujuan dari penulisan Injil Lukas yakni ditujukan bagi orang-orang Kristiani yang merupakan non-Yahudi atau dari bangsa lain yang berada di daerah perantauan atau di daerah-daerah diaspora. Hal ini ditegaskan oleh prolog anti-marsionis bahwasanya tujuan dari ketulisan Injil Lukas ini ditujukan bagi orang-orang Kristen yang berada di daerah Yunani. Selain itu pula, penulisan ini ditujukan bagi mereka yang berada di daerah luar Palestina. Hal ini supaya mereka mempunyai gambaran mengenai situasi sejarah dan situasi masyarakat yang terjadi di daerah Palestina, yang merupakan gambaran dan ciri khas dari Injil Lukas yang menekankan adanya sisi historis dan sisi sejarah, supaya orang-orang Kristen yang berada di luar Palestina dapat mengenal mengenai situasi masyarakat dan situasi sejarah yang terjadi di Palestina, yakni ketika zaman Yesus. Kekasan historis dari Injil Lukas. Injil Lukas kerap kali disebut sebagai buku sejarah. Lantas benarkah demikian? Pernyataan tersebut tentu tak lepas dari kepenulisan dari Injil Lukas yang banyak bertaburan mengenai narasi-narasi sejarah. Lukas memang memposisikan dirinya sebagai seorang sejarawan dunia dalam menuliskan Injil Lukas. Hal ini juga berdasarkan dari gaya penulisan yang terjadi pada masa itu. Kepenulisan dari Injil Lukas yang menekankan adanya banyak sekali narasi disebut sebagai diegesis dalam bahasa Yunani. Injil Lukas juga sangat menekankan mengenai sisi historisnya. Hal ini menjadi ciri khas dan kekhasan tersendiri yang sangat kental dari Injil Lukas yang membedakannya dengan Injil sinoptik lainnya, seperti halnya Injil Markus dan juga Injil Matius. Injil Lukas juga menekankan adanya istilah-istilah medis dan juga hal-hal lainnya yang sangat mendalam dan detail. Hal ini tentu tak lepas dari gaya kepenulisan pada zaman itu dan menjadi ciri khas bahwasanya Lukas merupakan seorang yang sangat berpendidikan tinggi dalam tradisi Yunani, sebab gaya kepenulisan tersebut telah dilakukan oleh mereka yang memiliki gaya sastra tertinggi dalam tradisi Yunani. Kepenulisan dari Injil Lukas sangat menekankan sisi historis dan juga teologis. Sisi penggabungan antara sisi historis atau sejarah dengan sisi teologis tersebut dinamakan sebagai simbiosis Lucana. Lukas memang sangat menekankan adanya fakta-fakta historis dan juga fakta-fakta sejarah dalam menuliskan Injil Lukas. Hal ini menunjukkan kesetiaannya pada fakta sejarah yang terjadi pada zaman itu. Lukas juga melakukan penelitian dalam rupa wawancara-wawancara kepada saksi-saksi mata yang juga terdapat pada zaman itu. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari prolog anti-marsionis yang menyatakan secara kuat bahwasanya Lukas merupakan murid dari para rasul Yesus. Berdasarkan kepenulisan dari Injil Lukas yang menekankan sisi historis dan fakta-fakta sejarah dalam gaya kepenulisannya, merupakan Injil yang menekankan tersebut dan ingin menekankan bahwasanya peristiwa iman Kristiani lahir dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu. Yang terjadi bahwasanya peristiwa iman kita, iman Kristiani, tumbuh dari serangkaian kehidupan dan sejarah tradisi manusia. Keempat, kekhasan teologis dari Injil Lukas. Kekhasan teologis dari Injil Lukas yakni Injil Lukas menggunakan rumusan-rumusan umum yang terdapat dalam tradisi kepenulisan para nabi dalam Perjanjian Lama. Rumusan umum tersebut berbunyi, yakni datanglah firman Tuhan kepada Yohanes.
Rumusan tersebut sangatlah lazim kita temukan dalam tradisi kepenulisan para nabi dalam Perjanjian Lama, seperti halnya dalam kepenulisan kitab Yeskiel, Zefania, Mika, Hosea, dan lain sebagainya. Kepenulisan kekasan dari teologis dan juga gabungan dengan sisi historis tersebut sangatlah kental dalam kepenulisan Injil Lukas yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni disebut sebagai simbiosis Lukana. Selain itu pula kekasan teologis dalam Injil Lukas, yakni adanya penekanan pada sisi-sisi teologis seperti halnya kabar sukacita, kemudian pewartaan, dan juga berkenaan dengan doa-doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kelima, perbandingan dengan Injil Matius. Perbandingan antara Injil Lukas yang menekankan sisi historis dan juga teologis sangatlah berbeda kuat dengan penulisan dari Injil Matius. Injil Lukas ditujukan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi di daerah diaspora, sedangkan Injil Matius ditujukan bagi orang-orang Kristen Yahudi di daerah perantauan atau di daerah diaspora. Apabila Injil Lukas menekankan sisi historis dan teologis, Injil Matius menekankan adanya pengajaran atau pewartaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang dijumpainya. Hal inilah yang menjadi alasan bahwasanya Injil Matius ditujukan bagi orang-orang Kristen Yahudi di daerah diaspora. Alasan lainnya yakni gaya kepenulisan dari Injil Matius. Injil Matius menekankan adanya gaya penulisan didaktis, runtut, dan sistematis. Selain itu pula, banyak ditemukan adanya kutipan-kutipan yang berdasarkan dari Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Injil Lukas hanya beberapa hal yang terdapat dari Perjanjian Lama, seperti hanya rumusan umum yang dilakukan oleh Yohanes, yakni datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Hal ini tekankan dari kepenulisan para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Jadi itulah perbandingan antara kepenulisan dari Injil Lukas dan juga Injil Matius. Injil Lukas menekankan sisi historis dan teologis, sedangkan Injil Matius menekankan pewartaan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dijumpainya. Injil Lukas ditujukan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi di daerah diaspora, sedangkan Injil Matius ditujukan bagi orang-orang Kristen Yahudi di daerah diaspora. Keenam, perbandingan dengan Injil Markus. Kita sudah membahas mengenai Injil Lukas dan juga perbandingan dengan Injil Matius, dan juga pada kali ini kita akan melihat mengenai Injil Markus. Perbandingannya, apabila Injil Lukas sangat menekankan sisi historis dan sisi teologis, untuk Injil Matius sangat menekankan adanya pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam Injil Markus menekankan adanya penulisan mengenai adat istiadat Yahudi. Selain itu pula terdapat narasi-narasi yang berkenaan dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Alasannya ialah bahwa Injil Markus ditujukan bagi mereka atau bangsa-bangsa Kristen non-Yahudi atau Gentiles yang berada di daerah Roma. Mereka ini merupakan warga atau imperium Romawi yang tidak mengenal adanya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan terutama di daerah Palestina. Mereka sangatlah asing dengan bahasa-bahasa tersebut, terutama adanya bahasa Ibrani dan bahasa Aram yang digunakan pada waktu zaman Yesus. Selain itu pula, dalam Injil Markus menggunakan bahasa-bahasa Aram dan juga artinya seperti halnya dalam bahasa Boanerges yang artinya anak-anak guru, dan Talita Hum yang artinya gadis kecil bangunlah. Selain itu pula, Injil Markus juga menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan bahasa-bahasa dasar. Ia juga menggunakan lompatan-lompatan dramatika. Dalam Injil Markus juga menggunakan narasi-narasi dan kisah-kisahnya dilakukan dan juga dituliskan
dengan cara berpindah-pindah dengan perpindahan kisah yang sangat cepat. Jadi itulah perbandingan antara Injil Lukas, Injil Matius, dan juga Injil Markus dengan kekasannya masing-masing. Yakni Injil Lukas menekankan sisi historis dan teologis, Injil Matius menekankan pengajaran Yesus, dan Injil Markus menekankan adat istiadat Yahudi beserta narasi-narasi berkenaan dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Demikianlah penjelasan mengenai kekasan historis dan teologis dari Injil Lukas dan perbandingannya dengan Injil sinoptik lainnya, yakni Injil Matius dan juga Injil Markus. Dari penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan dan juga benang merah bahwasannya Injil Lukas ditulis oleh seorang yang berpendidikan tinggi, yang bukan berasal dari Yahudi dan Palestina. Ia sangat mengenal dekat mengenai jemaat Kristen, terutama jemaat Kristen yang berada di Antioquia. Ia berasal dari jemaat Kristen generasi kedua, dan gagasan-gagasan teologisnya sangatlah senada dengan surat-surat Paulus. Hal ini dengan alasan bahwasanya penulis yakni Lukas sendiri merupakan teman seperjalanan dan teman sekerja dari Paulus. Dari sini kita dapatlah menarik kesimpulan bahwasanya penulis Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas yang adalah seorang tabib dan dokter profesional, seorang sejarawan, dan juga ia adalah teman seperjalanan Paulus. Ia sangat menekankan sisi historis dan juga teologis, dan sangatlah berbeda dengan Injil Matius dan juga Injil Markus. Lebih daripada itu, sekiranya dengan penjelasan mengenai kekasan Injil Matius, Injil Lukas, dan juga Injil Markus, kita dapat semakin mencintai dan mengenal misteri keselamatan dan dapat mencintai Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dituliskan dalam penulisan-penulisan yang ditulis oleh para penulis suci. Dan lebih daripada itu, kita semakin diajak untuk mencintainya dengan cara setia, mencintai, membaca, dan merenungkan kitab suci, dan juga berdoa setiap hari. Saya, Frater Gabriel Kristiawan Satya, dan itulah penjelasan mengenai kekasan dari Injil Lukas, yakni kekasannya dari sisi historis dan juga teologis. Tuhan Yesus memberkati.